psikologi. Helenda ada di dalam? Helenda? Oh, nggak ada ya. Siapa? Si Leni lah. Leni bisa buat Leni? Leni. Iya. Apa, Pak? Leni bisa buat absen di grup ya, di grup B, seminar B ya, yang mengikuti. Absen, Pak. Gitu. Leni di atas satu, Pak. Nggak usah, langsung aja diisi masing-masing. Hadir gitu kan, siapa yang merasa hadir ini hadir, dituliskan di situ, tapi apa gitu kan, di daftar diurut masing-masing begitu ya. Iya. Iya, Pak. Oh, Helenda di dalam. Oke lah. Kita lanjut ya. Jadi itu saudara-saudari, ya Helenda bisa dibuat ya. Jadi ini gimana kita menafsir Alkitab dengan sukacita dan dengan enjoy supaya bisa kita mengerti dengan baik. Minggu yang lalu kita sudah mendalami prinsip-prinsip nafsir secara umum itu ya. Lalu kondisi jenius, jadi saudara-saudari, kondisi jenius itu bukan sesuatu yang dibawa lahir, tapi bisa ditingkatkan melalui peningkatan konsentrasi, melalui meningkatkan memori, itu baca banyak begitu, lalu meningkatkan kemampuan kognitif itu kan. Ini seorang ahli mengatakan jenius bukan dilahirkan tapi diciptakan. Dalam konteks inilah pengertian jenius yang sesungguhnya Anda berani membayar harganya, memaksimalkan, memberdayakan otak kiri dan otak kanan secara seimbang gitu. Ini Hamdan W. Terasi, ini orang Indonesia ini, yang menulis sebuah buku Genius Learning Revolution gitu. Jadi tingkatkan konsentrasi, tingkatkan memori, tingkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan pengetahuan Anda begitu lewat membaca berbagai banyak buku. Nah itu membaca langkah kedua. Jadi kita bukan mau mendapatkan 100% apa yang diinginkan oleh penulis, tetapi kita mau mendapat 100% apa yang kita butuhkan. Jadi bukan 100% yang penulis sampaikan. Jangan pernah baca Alkitab dan buku rohani tanpa melakukan tinjauan awal. Nah ini, tinjauan awal ini memberikan kejelasan untuk apa Anda membaca buku itu dan mengapa Anda ingin membacanya. Jadi tinjauan awal ini yang sangat penting, saudara-saudari, ketika kita mau melakukan hermeneutik preconceived processing ini. Nah ini, apa yang mau kita lakukan kepada tinjauan awal? Nah, itu nanti akan kita dalami. Apakah tinjauan awal kita itu sudah tercapai begitu? Lalu ketika kita mau mendalami tinjauan awal kita itu, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Nah ini kan. Yang selanjutnya, saudara-saudari, langkah kedua daripada processing ini, bahwasanya apakah kita misalkan di dalam kitab itu kita mau hanya sekedar saja begitu kan, atau baca hanya sekilas saja, ini namanya preconceived tadi, atau melakukan review saja, atau kita mau menelaah lebih dalam, perlu analisa mendalam untuk memahami buku ini. Nah, itu kan, praktekkanlah tinjauan awal, preconceived processing, review, memindai, menjelajahi. Jadi itu memindai, menjelajahi itu ya hanya dibaca sekilas-sekilas begitu saudara-saudari, tapi dia bisa tangkap. Apakah buku itu, saudara-saudari, ini yang mau kita harapkan, yang ketiga ini, dikunyah dan dicerna gitu. Ini berarti buku yang dibutuhkan analisa mendalam atau kitab yang dibutuhkan analisa mendalam perlu membuat mapping, mind mapping setelah Anda memindahi, menjelajahi. Jadi ini harapan kita kepada yang mengambil seminar PB untuk melakukan mind mapping terhadap kitab-kitab PB sesuai dengan tinjauan awal saudara-saudari begitu. Nah, itu ya.
Jadi kita harap saudara bisa melakukan itu ketika sudah kita diskusikan apa yang mau dilaksanakan gitu. Selanjutnya, saudara-saudari, hermeneutik preconscious processing sebelum melakukan ini kan, jadi kan dalam melakukan hermeneutik preconscious processing ini, bagaimana kita mendapatkan MED minimum efektif dose, artinya data yang efektif yang kita butuhkan. Jadi tidak semua, karena kita tidak bisa, misalkan Matius ada 28 begitu kan, 28 pasal, tidak semua gitu. Tapi bagaimana kita menangkap MED dari tinjauan awal kita, itu namanya minimum efektif dose, sebuah konsep yang harus kita pegang dalam melakukan apapun dalam kehidupan kita. Jadi apa yang konsep mendasar yang bisa kita temukan yang berkaitan dengan tinjauan awal kita, maka diperlukan fokus saudara-saudara seperti yang ada di gambar ini. Melakukan tinjauan awal, nah ini kan ini yang sangat penting saudara-saudari. Pada tahap ini kita menentukan tujuan yang jelas. Jadi misalkan kita membaca Matius atau Markus, Lukas, Yohanes, tentukan dulu tujuan kita. Gitu. Nah, ini. Gimana itu dalam tinjauan awal itu, tentukan dulu tujuan kita. Manfaatkan spesifik apa yang kita ingin dapatkan dari proses kita membaca. Kita akan mengambang dan tidak mendalami mencari informasi yang kita inginkan ketika kita tidak menentukan tinjauan awal kita ataupun tujuan kita gitu. Jadi sangat penting tujuan itu. Ibaratnya sekarang dalam Google Maps, misalkan dari Bandar Baru Medan pakai Google Maps kan terus langsung diarahkan gitu. Sampai di Medan. Kita pun seperti itu saudara-saudari. Lewat tinjauan awal kita tentukan dulu apa yang menjadi fokus dan tujuan kita dalam membaca kitab Matius sebagai tujuan kita. Jadi sangat banyak saat ini menolong kita saudara-saudari dalam menentukan tujuan itu, apakah Alkitab untuk belajar, apakah Alkitab untuk hidup berkelimpahan begitu. Saya ada dua Alkitab itu. Itu bisa saudara-saudari menjadi kita langkah awal kita saudara-saudari Alkitab hidup berkelimpahan, Alkitab untuk belajar yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Selanjutnya saudara-saudari, tujuan kita melakukan preconscious processing adalah membuat pikiran bawah sadar kita familiar, kita melakukan apa yang sudah pikirkan di bawah sadar. Ada di bawah sadar kita lakukan selama ini tanpa sadar secara sistematis dan secara sengaja, yaitu dengan melakukan framing subliminal. Jadi memang saat kita misalkan melakukan preconscious processing terhadap Matius itu, kita buka-buka gitu, lalu kita pertanyakan 5W1H begitu terhadap judul-judul dan kita konsentrasi, itu akan masukkan secara sistematis sebetulnya di pikiran bawah sadar kita. Tapi bagaimana itu proses mengeluarkan itu nantinya dari pikiran sadar kita, dari pikiran bawah sadar ke pikiran sadar kita, itulah namanya kita melakukan tinjauan awal saudara-saudari. Nah, MED tadi yaitu minimum efektif dose, atau bagaimana kita mendapat seefektif mungkin data dari yang kita baca itu. Minimum efektif dose dalam langkah preconscious processing adalah membaca satu halaman per detik, karena inilah langkah minimal yang harus dilakukan untuk memasukkan informasi ke pikiran bawah sadar kita dengan pandangan mata reseptif. Jadi kita bisa melihat PMR ini biasanya dalam kondisi jenius, kita jadi bisa seperti blur, kita lihat begitu kan buku itu, tapi kita lakukan dengan konsentrasi begitu. Membuat pikiran bawah sadar kita memprosesnya sehingga terjadi saudara-saudari memproses informasi itu begitu.
Jadi ini bisa sesuatu yang bisa dipraktekkan tadi karena kita belajar dari Alkitab, saudara-saudara. Lalu aktivasi manual, inilah hasil akhir yang mau diharapkan saudara-saudari. Review yaitu dengan membaca judul bab dan judul bab dengan mempertanyakan 5 W tadi, yaitu what, why, when, where dengan how kepada setiap judul-judul dalam kitab itu. Mungkin tanpa Anda sadari, saudara mendapatkan jawabannya, itu merupakan suatu bonus, gitu kan, jawaban otomatis. Tapi itu nanti akan diuji lewat mappingnya itu. Lalu saudara-saudari memindahi dan menjelajahi, tentukan terlebih dahulu apakah kita orang audio, orang visual, kinestetik. Ini kita sudah belajar ini ya, dengan psikologi itu. Lalu saudara-saudari, ini yang kita harapkan saudara-saudari mapping book langkah terakhir yaitu dengan membuat poin-poin penting dari apa yang kita baca dan dibuat cabang-cabangnya. Jadi mapping booknya bisa direkam. Jadi saudara-saudari harapan kita seperti inilah Pak kita. Misalkan saudara membuat Matius, Markus, Lukas, jadi hasilnya seperti ini nantinya gitu. Tinjauan awal ini. Ini kan apa tinjauan awal begitu. Inilah harapan kita yang akan dilakukan yang mengambil materi seminar PB, baik kelas A, kelas B. Jadi dengan pertemuan kita ini, kita berharap saudara-saudara bisa melakukannya selama mempraktekkan hermeneutik pre-conscious processing gitu. Baik seperti itu harapan kita saudara-saudari. Ini sekarang kita ada 59 orang ya, siapa kita ini. Jadi saya berharap saudara-saudari tadi selama penjelasan itu bisa konsentrasi sehingga bisa mempraktekkannya dan tahu saudara-saudari apa yang mau dilakukan dalam hermeneutik, dalam teologi PB dan juga dalam seminar, begitu betapa pentingnya melakukan hermeneutik itu. Ada pertanyaan saudara-saudari? Kalau suaranya kurang jelas bisa juga dituliskan dalam chat. Jadi jangan dulu terus pikirannya ke ruang makan, tapi pikirannya kita mau mendalami hermeneutik pre-conscious processing ini dengan baik begitu, saudara-saudari. Bisa dituliskan dalam chat kalau tidak jelas suaranya. Sambil menunggu, kita berharap saudara-saudari hermeneutik, teologi dan yang mengambil seminar ini, karena ini merupakan sesuatu kebutuhan sangat mendasar bagi kita begitu kan dalam pelayanan. Jadi kalau kita tidak masuk lebih mendalam ke dalam teks itu, bagaimanakah kita berkhotbah, bagaimanakah kita menghidupinya, bagaimanakah kita menjadi teladan di dalam dalam konteks kita sekarang ini, begitu. Itu harapan kita. Tapi kalau saudara-saudari, saya punya prinsip itu ada 100 orang lebih saudara-saudari kan dari kelas hermeneutik, seminar dan teologi ini, kau betul-betul mau masuk ke dalam hermeneutik yang lebih dalam, ya terserah apakah itu historis kritis, reader respon, hermeneutik kontekstual, poetic reading, gitu saudara-saudari, lalu saudara bisa
mempraktekannya lebih luar biasa, dan terutama bisa menjelaskan teks dalam konteks kita saat ini dalam perubahan karakter kehidupan. Wah, itu harapan kita, saudara-saudari, lewat pertemuan ini. Ada pertanyaan, saudara-saudari? Saya melihat di chat masih kosong, atau yang raise hand pun belum ada. Mana Leni? Lina, Leni, dan Rati suaranya kurang jelas. Bisa di chat lah, ditulis ya. Baik, saudara-saudari, kalau tidak ada yang bertanya, kita berharap terutama yang mengambil seminar PB bisa mempraktekkan ini dengan baik. Dan kalau Anda yang kurang paham bisa juga lah di japri atau di telepon begitu, tapi usahakanlah pada saat-saat jam longgar, masa ini seperti minggu depan padat sepertinya. Ini Rismon tanggal berapa tadi kumpul ini? Halo Rismon? Rismon, tanggal 14 ya? Pak. Iya Pak. Pak, iya Pak, 14 Pak. Kemarin Iya. Bapak bilang Pak di kelas. Iya, 14 ya. Iya kan udah ada linknya ya, link pengumpulannya kan? Sudah Pak. Iya, jadi kita berharap saudara-saudari bisa mempraktekkan jadi pagi hari ini dalam rangka mengingatkan dan memperkaya kita kembali supaya kita bisa melaksanakannya gitu. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akan tutup pertemuan kita ini. Oh, duluin sondoranku, hanyalah Yesus Tuhanku. Semua amalku debu yang pernah saja Tuhanku. Di atas Yesus sekarang ku berdiri, tetap teguh dasar yang lain rebah runtuh. Kasih sayang Yesus kekal ku berteduh.